嗨，大家好，我是诺肥，我在台湾国立，我在国立台湾科技大学念书，祝福你们呢，谢谢。Di Taiwan itu bahkan termasuk salah satu list negara paling aman yang banyak diminati oleh ekspatriat gitu, nomor 2 kayaknya. Wow. Heeh. Jadi luar biasa sekali di sini. Kalau teman-teman ninggalin barang-barang laptop atau Iya, HP gitu, betul kalau betul. selama ada nama dan identitasnya pasti akan balik ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Waalaikumsalam Do warahmatullahi wabarakatuh. di Ngota Bareng Om Do. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan salah satu narasumber kita dari Taiwan, dulur kita yang ada di Taiwan. Saat ini Dulur. kita udah masuk ke episode 6. Nah, sesuai janji kemarin di episode 5, sebenarnya episode 6 ini akan diisi oleh dulur kita yang ada di Swedia. Cuman karena memang dia sedang sibuk, jadwalnya sangat padat, jadi saat ini kita episode 6 ini akan diisi oleh seorang yang juga luar biasa, yaitu kita perkenalan langsung aja. Nih, udah hadir sama kita, namanya Mbak Novi. Mbak Novi ini kuliah di Taiwan, dulur-dulur semua. Jadi Mbak Novi, untuk audiens kita akan panggil dulur-dulur ya, Mbak? Dulur-dulur. Heeh, Ya. dulur-dulur. Oke, jadi sebelum kita ngobrol banyak sama Mbak Novi nih, kita akan perkenalan sedikit terkait dengan profilnya Mbak Novi. Namanya Novi Irmania, lahir 13 Mei 1990, asal Mojokerto, Jawa Timur. Wah, ini sama kayak Cus nih. Mbak Novi ini bonek juga nih. Mbak Novi S1 di jurusannya Pendidikan Biologi di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, di Surabaya. Terus Mbak Novi melanjutkan S2-nya. Ini cukup menarik untuk S2-nya Mbak Novi ini dulur-dulur. Mbak Novi ini punya 2 gelar S2. Yang pertama jurusannya pendidikan sains, dari biologi ke sains di universitas yang sama, Universitas Negeri Surabaya juga di Surabaya. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan ke Taiwan. Bukan alih-alih mengambil S3, tapi Mbak Novi malah mengambil S2 kembali dulu. Sangat-sangat luar biasa nih. Jurusan Bioteknologi and Bioengineering. Wow. Jadi engineer sekarang. Kuliahnya di Amin. Yuanze University ya. Bacanya Yuanze ya, Mbak Novi? Kalau bahasa Yuanze. Inggrisnya Yuanzi University, tapi bahasa Mandarinnya Yuanzi Dashi, ya Oke. Yuanzi University gitu. Sulit dulur-dulur Ya. nanti Mbak Novi aja yang sebut ya. Kita sebutnya Inggrisnya aja. Yuanze Ya, University Inggrisnya enggak apa-apa. di Taoyuan, Taiwan. Terus selanjutnya juga Mbak Novi ini nggak stop-stop belajar juga. Lanjut lagi dulur-dulur untuk lanjut S3. Ngambil Chemical Engineering. Wow, dari biologi, sains, biologi, terus engineering, S3-nya chemical. Ini rada-rada nggak nyambung ya. Agak-agak sedikit Sebenarnya sama kemana-mana nih ya. sih, Nanti kita sebenarnya akan sama. ngobrol. Boleh. Kenapa kok jurusannya berbeda-beda nih namanya ya kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol Iya. kenapa nih. Nah, tapi kampusnya Mbak Novi ini udah pindah. S3-nya di NTUST, National Taiwan University of Science and Technology, sama seperti Cus kemarin dan sama seperti saya juga. Jadi kita satu alma mater. Kampusnya ada di Taipei, Taiwan. Nah, untuk pengalaman organisasi Mbak Novi ini juga lumayan banyak, tapi yang dicantumin di sini cuma 3 nih. Yang pertama PPI Taiwan. Mbak Novi ini aktif di PPI Taiwan, juga aktif di IMSA, dan aktif di Formit. Formit ini sama seperti Cus kemarin, tapi kalau IMSA itu boleh dikasih tahu Mbak, kepanjangan dari apa? IMSA itu International Muslim Student Association. Jadi suatu wadah organisasi yang menaungi teman-teman muslim dari berbagai negara yang ada di NTUST. Oke. Nah, jadi bedanya Formit adalah khusus untuk mahasiswa Indonesia. Ya, kalau IMSA itu Formit untuk Indonesia, internasional. iya internasional. Siap. Nah, di sini tuh cuman segini dulu. Tapi saya rasa sih masih ada beberapa yang mungkin kita belum tahu nih dari Mbak Novi nih. Nah, mungkin kita langsung aja nih Mbak Novi, kira-kira ada yang mau ditambahkan terkait dengan profil Mbak Novi yang dibacakan tadi? Kalau ada silakan. Terkait dengan profil, kurang lebih seperti itu. Mungkin tambahannya untuk yang tadi ya, kenapa sih harus berbeda-beda jurusan? Sebenarnya untuk topik penelitiannya itu tetap satu, tentang biotek gitu. Cuman yang di S3-nya ini, lab-nya itu nanochemistry, tapi di dalamnya ada topik spesifik tentang bio juga. Jadi kelihatannya beda, tapi sebenarnya tetap satu lingkup sih, sama. Kita akan ngobrol banyak di sana nanti, oke?
Dulur-dulur. Nah, Oke. sebenarnya ini dulur-dulur informasi aja Dulur-dulur. sebenarnya ada yang Mbak Novi mungkin kurang. Dulur-dulur bisa menyaksikan Mbak Novi di beberapa stasiun TV sebenarnya. Di Waduh, acara-acara kayak stasiun Hijab TV apa Traveler nih? dan lain-lain. TVRI? Iya, Oh, Mbak iya. Novi ini selalu menemani para host dari acara di salah satu stasiun TV itu ketika ke Taiwan, Kebetulan. Mbak Novi nemenin. Dulur-dulur bisa tonton ya, cari sendiri aja nanti ya, oke? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ke pendidikannya Mbak Novi nih. Kan Mbak Novi ini kan S2-nya ada 2 nih, ya kan? Ini, Iya, alhamdulillah. eee, aku aja dulur-dulur ya, S2 sekali aja rasanya, aduh, luar biasa beratnya gitu. Ini Tapi S2-nya kan 2 Bang Do kali. juga ini kan double degree Iya double kan? degree kan, tapi kan Kan udah 2 ini. iya. Sama loh. Oke, siap. Wah, ini kena tembak juga nih kayaknya nih ya kan? Iya, ketahuan Oke, kan. heeh. Jadi Mungkin dulur-dulur Bang Do ini sebenarnya luar biasa loh. wah, ini yang diwawancara siapa Double nih sebenarnya? degree. Siapa? Oke, oke. Nah, Mbak Novi mungkin bisa cerita ke Heeh. dulur-dulur nih, Mbak, kenapa sih, Mbak, setelah punya gelar S2 terus kok lanjut lagi S2 dengan ngambil, biochemical dan bioengineering, terus kenapa harus Taiwan Ya gitu, biotek. Mbak? Heeh, kenapa harus Taiwan? Terus juga, mungkin nanti setelah cerita-cerita kenapa harus Heeh. Taiwan, kenapa pilih jurusan itu juga mungkin bisa sharing-sharing ke dulur-dulur semua nih. Mbak Novi itu setahu aku, Mbak Novi itu kuliahnya beasiswa semua loh dulur-dulur tuh. Jadi kan enak kan. Nah, nanti Mbak Novi juga Alhamdulillah. bisa sekalian cerita juga nih, gimana sih dapetin beasiswanya gitu, tips and triknya gimana sih gitu. Silakan Mbak Novi. Boleh. Ya, jadi sebetulnya dulu banget ya. Jadi ini sedikit curhat. Wah, luar biasa. Dulu kan saat di Indonesia itu coba ambil pendidikan kan, karena memang suka sekali menekuni bidang akademik gitu kan, pengen jadi seorang pendidik gitu. Jadi S1 ambil pendidikan biologi, kemudian S2 juga. Meskipun namanya pendidikan sains, tapi untuk penjurusannya tetap ambil biologi. Mhm, Jadi masih sebenarnya satu ini sih, mhm, satu lini gitu iya. di pendidikan. Nah, saat-saat saya menjalani perkuliahan di bidang pendidikan, saya tuh ada kayak ketertarikan gitu. Selama ini kan belajar tentang psikologi mengajar, cara mengajar, kemudian perkembangan peserta didik, dan lain-lain. Nah, timbul ada rasa curious gitu, penasaran gimana sih kalau misalnya belajar tentang ilmu murninya gitu, tentang Mmm, engineering-nya, tentang bioteknya gitu. Jadi nanti harapannya ketika kita mengajar kepada mahasiswa kita atau kepada murid-murid kita tuh juga bisa tahu gitu, punya banyak pengalaman untuk belajar di lab dan lain-lain, gitu sih. Jadi wow. penasaran aja gitu, pengen tahu gimana sih kalau misalnya dari selama ini kan kita fokusnya ke pendidikan ya, Mhm. tentang psikologi mengajar, psikologi anak dan lain-lain ya. Pengen ambil yang ilmu murninya gitu, biar banyak referensi untuk mengajar. Siap. Kemudian kenapa pilih Taiwan ya? Sebenarnya ada banyak alasan. Iya. Yang pertama, Taiwan itu juga posisinya dekat sama Indonesia juga, terus nggak terlalu jauh kan. Jadi kalau misalnya mau pulang itu juga dekat. Dan Dekat, yang setahuku kedua, penerbangannya 4,5 jam deh. iya, tapi itu kan termasuk dekat. Ya, meskipun juga nggak sering bolak-balik sih, bolak-balik Indonesia Taiwan. Kemudian yang kedua tentang ini bioteknya sendiri gitu. Mhm, Di Taiwan itu juga udah lumayan bagus gitu, bioteknya, kemudian masalah lab-nya, fasilitasnya itu luar biasa. mhm. Jadi kalau misalnya teman-teman di Indonesia mungkin, apa ya, biasanya pilih ke Jepang atau Eropa gitu. Sebenarnya Taiwan ini juga bagus loh, sekalian promosi ya. Oke, Ya siap. teman-teman di sini, kalau misalnya mau eksperimen, itu kita tuh juga biasanya ada kerjasama sama perusahaan gitu, dan semua bahan-bahan, fasilitas lab itu lengkap sekali, dan profesor itu benar-benar dukung kita buat eksperimen. Jadi semua yang kita butuhkan itu udah disediain gitu. Jadi, kayak apa ya, challenge banget gitu buat Wow, kita dan ngasih kesempatan kita buat belajar banyak hal. wow, luar biasa dulu. Siapa lagi tadi ya? Heeh. Oh, Nah, kenapa harus Taiwan? kenapa harus Oh, Taiwan? tentang Tadi bahasa Taiwan tentang udah. bahasa.
Oh, bahasa, Dan oke. bahasa Mandarin, iya. Sebenarnya Wes. juga tertarik sih buat belajar tentang budaya-budaya Taiwan gitu kan. Salah satunya tentang bahasa, dan karena sekarang bahasa Mandarin itu adalah salah satu bahasa yang banyak diminati di Wow. seluruh dunia gitu kan Iya, ya. betul. Termasuk dalam rumpun yang ada bahasa Mhm, Inggris, Spanish, dan Mandarin ini mhm. juga termasuk gitu. Jadi Mmm, sekalian sambil menyelam minum air, wow. pengen belajar dari segi keilmuannya, belajar bahasa dan belajar budayanya juga. Kalian sama pingin ini sih, pengen ngelatih survive gitu, gimana Wow. di luar sana itu belajar di sana seperti Mhm. apa, gitu. Jadi itu dulur-dulur ya, kenapa Mbak Novi melanjutkan S2-nya. Kalau kita penasaran, kita cari di Google. Mbak Novi penasaran kuliah lagi loh. Luar biasa kan? Penasaran kuliah lagi ya kan? Iya ya, harusnya dulu aku ini aja ya, search di Google aja ya. Terus Mbak, apa perjalanannya waktu ke Taiwan itu, Mhm, apakah Mbak Novi tiba-tiba, oh, ngambil di apa, Yuanze gitu? Atau memang mhm. ada Beasiswanya gitu ya? pertimbangan-pertimbangan gitu? Untuk ini ya, untuk kampusnya sih, kan maksudnya Oh, untuk kan, oh ya udah kampusnya. pilih Taiwan nih gitu. Step pertamanya apakah milih kampusnya dulu kah? Atau, gimana tuh Mbak? Mmm. Jadi, awalnya sebenarnya tidak langsung tertuju kepada Taiwan gitu ya. Oh gitu, oke. Daftar di beberapa negara, Mmm, kemudian akhirnya setelah diterima itu ada beberapa pertimbangan yang membuat saya akhirnya memutuskan memilih Taiwan, gitu. Dan untuk kampusnya waktu itu, eee, sebenarnya sempat juga daftar di beberapa kampus yang lain, mhm, cuman karena waktu itu ada beberapa terkendala masalah apa ya, kalau nggak salah administrasi atau ada mhm, deadline yang waktu itu sudah terlewat gitu. mhm. Jadi yang buka saat itu, yang masih dibuka dan bisa berhubungan langsung dengan profesornya, itu yang Yonsei University Oh, gitu, oke. Oke, oke. Waktu itu juga sempat mau daftar di NTUST. Nah, cuman kalau di NTUST dulu kan harus kirim ini ya, kirim berkas Iya, kirim berkas, administrasi ke betul ya, heeh, kampus. heeh, iya. Nah, iya waktu itu deadline-nya juga sudah tutup. Mmm, Jadi pertimbangannya daripada menunggu waktu lebih lama lagi, ya mhm. sudah coba ya yang tercepat gitu. Oke, Mhm. siap. Coba dulu, dan Coba dulu, ternyata oke. ya alhamdulillah diterima dan akhirnya dijalani aja, Wah, luar biasa, luar biasa. gitu. Oke, terus untuk, ini Ya, Mbak, untuk apa namanya, S3-nya tuh memutuskan untuk S3 kenapa? Kan sudah S2-nya udah memutuskan untuk 2 S3. nih, S2-nya udah 2 ya kan. Terus Iya. kayaknya ini jawabannya juga sama nih, penasaran, Bener akhirnya bener kuliah bener banget. lagi ya kan. Penasaran, heeh. Waktu setelah lulus S2, sebenarnya profesor juga kayak tanya-tanya gitu kan, Mhm, "Gimana ke depannya? Kamu pengen kerja ngajar atau pengen kerja di perusahaan?" Gitu. Kemudian saya cerita-cerita sama prof, pengennya sih nanti bisa ngajar gitu atau menekuni di bidang riset gitu mhm. kan. Terus akhirnya profesor menyarankan, "Ya udah kalau gitu kamu ini aja, coba lanjut S3," gitu. Jadi coba untuk belajar lebih banyak lagi. Kayaknya ilmu saya masih kurang gitu kan buat di bidang itu, jadi harus banyak belajar. Siap, siap. Berarti kita tambahin profil Mbak Novi, hobi belajar. Waduh, Dulur-dulur sebenarnya bisa bukan bisa hobi lihat tuh, banget sih, di dulur-dulur. belakang Mbak Novi tuh buku semua loh, dulur-dulur lihat tuh. Itu karena hobi belajar itu Iya, buku semua ya kan. buku teman ya, dulur-dulur ya. Oke. Ini Mbak, S3-nya kan beda kampus nih Mbak. Itu Mhm. kok bisa, Oh kan iya, profesornya bilang lanjut. Biasanya kan kalau profesor lanjut tuh lanjut di kampus yang sama nih, tapi Mbak Novi mhm, memutuskan untuk pindah kampus. Itu iya. kenapa? Oh, pindah kampus karena yang untuk di UNC University itu profnya sudah ini, untuk risetnya ya, Mhm. riset yang mau saya lanjutin itu sudah tidak dipakai gitu projeknya, udah Oh, ganti project yang mhm, lain gitu, Jadi beliau menyarankan untuk mencari, kampus dan salah satu list-nya itu ada NTUST-nya dan, mmm, "Oh ini loh, ini ada kayak, daftar profesor mhm. juga yang kira-kira sejalan dengan
lab yang sebelumnya. Jadi coba untuk daftar di NTUSC dan beberapa kampus yang disarankan oleh profesor, namun akhirnya pilihan tertuju pada NTUSC. UST. Jatuh hati pada Iya. UST. Iya. Soalnya dulu kan memang sebenarnya juga pengen apply di NTUSD gitu kan. Cuman kan karena waktu itu Yeah. berkas pendaftarannya sudah lewat. Jadi akhirnya dipertemukan kembali gitu. Masih ada jodoh dengan NTUSD di S3. Siap. Nah, ngomong-ngomong masalah kuliah tadi kan udah nih kita, Mbak. Gitu tuh cerita dulu-dulu. Mbak Novi itu kuliah karena penasaran ya dulu-dulu. Itu harus kita garis Karena bawahi. penasaran. Jadi penasaran, kuliah lagi. Jadi nanti Dan penasaran bonek sesuatu, gitu ya kuliah mungkin ya. lagi. Sebenarnya Nah, bonek banget sih. Soalnya beda-beda jurusan gitu kan harus yes. banyak belajar banget gitu di awal. Memang pressure-nya lebih tinggi Yeah. gitu. Nah, ngomong-ngomong bonek nih Mbak, kan bonek itu tetap aja ini dong, harus ada Nekat. sesuatu yang ini untuk bertahan hidupnya tuh ada gitu loh. Nah, kan otomatis kalau apalagi di negeri orang gitu kan yang belum pernah didatengin, nah, pasti kan Mbak Novi di sana dapat beasiswa nih. Nah, bisa sharing Alhamdulillah. nggak ke dulur-dulur nih beasiswa yang didapat di S2, beasiswa yang dapat di S3, terus gimana sih cara dapetin beasiswanya gitu? Ya. Ya alhamdulillah selama S2 dan S3 dapat beasiswa full dari kampus ya, dua-duanya dari kampus. Wow. Saat S2 dari UNC University dan dari NTUSC juga. Nah, untuk gimana sih caranya dapat beasiswa di Taiwan? Sebenarnya ada banyak cara ya. Mungkin aku bisa cerita secara general gitu ya. Karena kan kalau aku kampus ya, mungkin teman-teman juga bisa nyoba beasiswa dari pemerintah Taiwan. Ada MOFA gitu ya, MOE gitu kan untuk yang belajar bahasa Mandarin atau beasiswa yang apa itu Bang? MOFA ya? Apa Aku nggak hafal sih, MO Mbak. Oh, nggak hafal ya? Nggak Iya sih. hafal. Pokoknya ada yang beasiswa yang dari pemerintah Taiwan gitu. Kemudian yang kedua, yang kerjasama antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Taiwan. Kayak yang LPDP, Ya. beasiswa unggulan itu juga lumayan gitu, lumayan besar kalau misalnya teman-teman tergiur untuk mencoba. Wow. Tidak ada salahnya kan? Dan yang ketiga, beasiswa kampus yang seperti saya gitu. Nah, untuk yang beasiswa kampus sendiri ini itu juga ada berbagai macam cara ya sekarang ya. Kalau dulu caranya itu kita bisa apply dari Indonesia. Jadi sebelum datang ke Taiwan, kita udah apply untuk yang klik yang di bagian beasiswanya. Kalau dulu banget itu Bang, nggak tahu ya kalau yang sekarang ya. Kalau yang dulu banget, itu di daftar admission-nya itu di pilihan online-nya itu sudah ada klik untuk beasiswa yang kampus, beasiswa pemerintah yang kerjasama, beasiswa Taiwan, atau yang tanpa beasiswa. Wah, ada Jadi gitu waktu ya, Mbak? itu diklik dulu banget waktu aku pertama kali datang ke Taiwan. Oke. Jadi waktu aku dulu itu aku klik yang beasiswa dong, beasiswa yang full kalau misalnya bisa gitu kan. Dan alhamdulillah diterima. Nah Beasiswa full? sekarang nih, iya beasiswa full dua-duanya, Wow. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan sekarang tadi tuh cerita-cerita sama teman gitu biar dapat update-an yang terbaru. Katanya sekarang di Indonesia juga ada beberapa perekrutan yang langsung dari profesor yang ada di Taiwan datang ke Indonesia. Oh iya. Iya, ada. Ya, Itu juga ada. beasiswanya tuh juga. Ada. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu ada semacam acara yang seperti itu Datang. sangat iya, harus datang itu. Datang dan Itu sangat siapkan luar biasa proposal sekali. Anda. Benar, karena kita bisa langsung ketemu sama profesor, di interview sama beliau, dan kalau misalnya beliaunya tertarik gitu ya sama riset kita, sama study plan kita bisa dapat kayak LOE gitu kan. Dan LOE itu bisa dipakai buat daftar ke Taiwan. Dan itu yang terbaru, yang kemarin-kemarin sebelumnya. Jadi ini juga sebuah kesempatan emas yang teman-teman bisa coba langsung. Kalau dulu masih zaman saya itu interviewnya ini online aja gitu. Tapi setelah diterima ini interview gitu. Tapi kalau sekarang bisa langsung ketemu profesornya, udah dapat lab, tinggal daftar aja. Itu kesempatannya lebih besar buat dapat beasiswa. Wow. Ngomong-ngomong beasiswa, apakah beasiswa cukup, Mbak, untuk menutupi kehidupan selama di Taiwan? Ya kan karena ibaratnya kemarin kita ngobrol sama Cus tuh, dia
ada beasiswa, dia beasiswanya bukan dari kampus, jadi dia beasiswanya dari profesor. Dia dari profesornya. Jadi profesor. Gitu. Jadi dia dapat beasiswa dari profesornya. Nah, kalau Mbak Novi ini beasiswa full kampus berarti ya? Iya, alhamdulillah dapat beasiswa full kampus dan sangat-sangat cukup sekali ya. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara cukup atau tidak itu tergantung sama pola hidup kita ya Yes, kan. betul. Kalau misalnya kita orangnya bergaya hidup mewah, hedon gitu, pengen beli barang, dikumpulin gitu ya, pasti nggak akan cukup. Tapi kalau kita mampu untuk ya hidup sederhana gitu ya, asalkan ada dan cukup gitu, cukup buat beli makan, cukup buat jalan-jalan, cukup buat beli mobil, cukup yang buat beli lain-lain, rumah, cukup buat beli mobil ya, secukupnya. Insya Allah pasti cukup siap, gitu. siap. Asal tidak berlebihan ya beli mobilnya. Itu sih cukup. Dan di sini lumayan sih beasiswanya ya kalau di NTUST. Lumayan tuh, boleh sebut nominal nggak kira-kira Mbak? Oh boleh. Kalau yang zaman aku dulu banget, karena ini kan masuknya setiap tahun itu hampir ada upgrade ya di NTUST ya. Gitu. Iya, sekarang itu 19.000 per bulan. Untuk yang S3, 19.000 apa 18.000 ya? 18 kali Mbak. 18 maaf. Iya 18.000. Kok dulu waktu saya pertama kali masuk itu 15.000, sekarang 18.000. Jadi kan ya lumayan ya Bang ya. Lumayan lah ya. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah ya. Cuman kan bebannya Bisa juga luar biasa ya kan. Iya. Beban belajarnya luar biasa lo, dulu S3 lo ini. Ya kan? Jadi uangnya bisa dipakai buat jalan-jalan biar nggak penat gitu ya belajar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait kehidupan di luar kampus sama Mbak Novi nih, ya kan? Wah, Nanti. seperti apa itu? Seperti apakah itu, ya kan? Penasaran nggak? Penasaran kan? Ya, kita akan ngobrol-ngobrol Jangan lupa nih. like dan subscribe. Oh iya, betul. Video dari Om Do. Om Do berjalan baik. Om Do berjalan baik ya. Yeah. Jadi berjalan baik itu sebenarnya jalan aja gitu ya, Bang? Berjalan baik itu Tidak itu pernah bahasa berhenti. Jambi sebenarnya. Berjalan Oh, baik itu bahasa kayak Jambi. jalan-jalan terus Penasaran gitu. nih. Orang-orangnya suka Oh, luar jalan-jalan terus biasa. gitu. Itu, Mbak. Nah, untuk yang itu sendiri, Mbak, untuk pendidikan sendiri, menurut Mbak Novi alamin ya kan, Mbak Novi kuliah di 2 universitas berbeda di Taiwan gitu. Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan antara 2 universitas? Terus juga Mbak Novi pernah kuliah S1 dan S2 di Indonesia kan? Dan itu kan sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat saya rasa sih mungkin berbeda lah kayak antara Indonesia dan Taiwan, terus antara Yuanze dan NTUST. Nah, mungkin bisa sharing ke dulur-dulur nggak pengalaman selama Mbak Novi kuliah di Indonesia maupun di Taiwan? Oke, boleh. Jadi untuk yang perbedaannya ya di antara kampus-kampus yang ada di Taiwan yang sebelumnya saya pernah studi di sana gitu. Untuk yang Yonsei University itu di sana ya beberapa kelas yang saya ikutin itu bukan kayak full international program gitu. Jadi ada bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Iya benar. Jadi di situ awal-awal udah pertama kali datang ke Taiwan ya kan. Jadi kayak saatnya itu tapi ada 2 bahasa gitu bilingual gitu. Ada Mandarin sama bahasa Inggris. Di situ saya jadinya belajar banyak gitu kan tentang Mandarin. Karena memang nggak full internasional ya. Mungkin sekarang udah ada gitu program yang internasional. Sepertinya sih. Nanti saya coba update. Iya. Kalau di NTUSC kan dari awal memang udah full internasional gitu. Dan di sini rata-rata memang pakai bahasa Inggris ya untuk ujiannya dan lain-lain gitu. Lebih ke bahasa sih kalau di Taiwan. Kalau yang lab-nya ya fasilitas lab, kemudian kayak standarisasi pembelajarannya semuanya bersama kalau di Taiwan. Cuman di programnya aja karena waktu itu saya kan nggak tahu ya kalau yang benar-benar ada yang full internasional gitu. Karena di beberapa kampus yang lain di Taiwan itu mereka juga ada bilingual gitu. Jadi kalau misalnya ada international student yang masuk di dalam kelas, profesor itu ada kasih bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya nggak ada, full Mandarin. Gitu. Oh iya. Tapi ada ini sih. Pernah ngalamin kok. Iya, seperti itu. Ada kok. Dia ada dosen yang kayak gitu. Iya. Jadi ya mungkin ya tergantung juga sama yang mengajar gitu. Apakah beliau mau full Inggris atau Mandarin.
Kalau yang beda dengan di Indonesia, sebenarnya ini juga ini sih tidak bisa dijadikan sebuah perbandingan ya, karena kan memang jurusannya berbeda. Kalau di Indonesia dulu saya kan lebih ke spesifik ke pendidikan ya. Nah, yang waktu di Taiwan itu lebih ke lab gitu. Jadi di Indonesia saya lebih belajar tentang psikologi pendidikan dan lain-lain. Jadi labnya itu sekolah, sekolah Oke. anak-anak sekolah Sekolah-sekolah. gitu. Beda, memang beda. Jadi lebih ke datang kayak ke sekolah-sekolah, lab school gitu kan, tempat kayak tempat kita praktek ngajar dan gitu. Tapi memang sih ada yang beberapa yang lab kayak biologi dasar, kimia dasar, biotek itu masih tetap ada gitu. Cuman kalau lab di Indonesia itu nggak tahu sih kalau misalnya yang sekarang ya. Kalau dulu banget di kampus aku itu harus kayak apa ya, kita tuh nggak ada lab yang khusus gitu. Kalau di sini kan kita dari awal datang ada penyurusan dari profesor dan punya satu lab khusus di satu bidang gitu. Misalnya saya sekarang di Lab. nanochemistry. Iya, kalau di Indonesia itu lebih ke umum gitu labnya. Jadi meskipun kayak pelajaran biotek, kemudian misalnya teknik lingkungan, vertebrata dan lain-lain itu labnya itu gantian gitu. Bukan kayak satu lab yang spesifik kita menekuni di satu bidang. Jadinya di Indonesia manfaatnya ya kita belajar banyak sih. Kita belajar banyak karena berpindah dari satu lab ke lab yang lain gitu kan ya. Cuman kita belajarnya itu secara general gitu. Teoritik kita yang pelajari bagus kok di Indonesia itu. Gitu. Karena kan kita belajar banyak hal gitu ya. Nggak spesifik di satu bidang gitu. Jadi ya bagus juga sih buat membangun tentang general knowledge kita gitu. Karena kan sekarang juga banyak sekali pelajaran yang terintegrasi gitu kan sekarang. Jadi kita tidak fokus ke dalam satu bidang aja, tapi dari satu bidang yang kita kembangkan itu bisa dihubungkan dari segi ekonominya, dari segi sosial budaya, dan lain-lain. Pernah baca itu sih, untuk yang kedepannya tuh katanya pembelajaran itu akan saling terintegrasi gitu. Jadi bukan cuman satu aja gitu. Nah, kalau yang di Taiwan itu juga bagus ya. Di sini kita belajarnya benar-benar spesifik sekali. Ya semuanya bagus, semuanya tuh pasti ada positif dan negatifnya. Yang ininya negatifnya gitu. Asal kita bagaimana sih cara mencari hikmah yang tersembunyi di balik itu semua. Ya di Taiwan keren juga karena di sini kita fokus ke satu hal, belajar itu lebih ke detailnya gitu, detail banget sampai kalau misalnya tanya ke lab lain, oh nggak paham, meskipun sama-sama satu jurusan gitu kan. Ya karena memang yang dipelajari itu benar-benar detail banget. Dan oh ya untuk yang paper gitu ya, lebih ke maaf. Oh iya. Dan di Taiwan itu lebih fokus ke ini sih, nulis paper gitu. Menghasilkan paper gimana sih cara kita supaya bisa menghasilkan paper yang bagus, yang SCI gitu. Wow, luar biasa. Kalau di Indonesia sekarang juga udah mulai untuk ini ya perbanyak publish paper. Kalau dulu kan nulis skripsi gitu kan S1. Kalau di Taiwan kan di sini nggak ada skripsi. Iya. S1-nya, adanya TA. Penulisan skripsi itu baru dimulai, S2 saat tesis. Jadi orang-orang Indonesia juga luar biasa kan S1 sudah punya ini loh. udah punya tesis ya kan. Udah keren banget itu bisa nulis. Cuman belum dijadikan paper aja. Siap. Luar biasa. Itu dulur-dulur. Jadi itu dulur-dulur ya. Dulur-dulur ya, semua. dulur luar biasa sekali. Luar biasa Mbak Novi nanti kalau dia penasaran sama ekonomi, dia kuliah lagi ekonomi. Gitu. Jadi semua akan diintegrasikan. Bisa jadi. Oke. Lewat Google ya. Sekarang kan ada ini, belajar lewat Google. Yes. Oke, dulur itu seputar sekilas tentang perkuliahannya Mbak Novi. Mbak Novi ini berarti nanti akan punya 4 gelar pendidikan ketika dia menyelesaikan S3-nya. Ngomong-ngomong Mbak Novi ini udah tahun ke-3 ya Mbak ya berarti ya S3-nya ya? 4. Oh, tahun ke-4. Udah masuk tahun ke-4 lo dulur-dulur, luar biasa lo dulur-dulur ya. Itu belajarnya. Mohon doanya ya supaya segera lulus ya. Amin. Kita doakan semoga Mbak Novi cepat lulus dan bisa melanjutkan kuliah kembali. Amin. Lanjut kuliah 3 lagi. Didoakan ya. Doakan saja. Aduh. Nggak selesai dong Bang kalau gitu.
Kan hobi belajar ya kan. Iya. Nah, oke dulur-dulur, itu informasi terkait dengan beasiswanya dan pendidikan Mbak Novi. Nanti dulur kita akan tulis description untuk masing-masing kampus yang pernah Mbak Novi tempuh pendidikannya, khususnya di Taiwan, dan kita akan sharing juga nanti link, kalau ada nanti link untuk beasiswanya. Kalau NTUSD kan ada link untuk khusus Ada. Office of International Affairs kan. Nah, kalau di Yuanze nanti kita Ada. akan tanya Mbak Novi juga, mungkin ada juga gitu. Nanti kita akan share juga di description bawah. Jadi dulu bisa cek Oke. informasi-informasi beasiswanya di sana, Dan oke? langsung daftar. Jangan Langsung sampai lupa. daftar. Nanti di Taiwan cari Mbak Novi, ya kan? Oke, dulur-dulur, kita ngobrol di luar pendidikan nih, Mbak dulur-dulur. Soalnya Mbak Novi ini salah satu yang aku kenal adalah orang yang sangat famous nih, dulur-dulur. Waduh. Mbak Novi ini Kebalik. famous sekali Yang famous dulur-dulur. itu. Dulu cerita sedikit dulu, waktu dulu pernah sempat nge-MC bareng Mbak Novi itu rasanya gugup dulu karena Mbak Novi itu udah MC yang luar biasa di Taiwan loh. Terus pas nge-MC bareng Mbak Novi rasanya gugup banget gitu loh. Sempat nervous gitu. Enggak Nah, kok. kita akan cerita-cerita tentang pengalaman Mbak Novi di luar kampus nih dulur-dulur. Nah, mungkin Mbak Novi bisa cerita sedikit nggak sih Mbak Novi, pengalaman pertama kali mungkin Mbak Novi karena udah lama di Taiwan mungkin kan akan sedikit Iya. berbeda sama orang-orang yang baru nyampe akhir-akhir ini gitu. Nah, pengalaman pertama Mbak Novi di Taiwan itu seperti apa sih Mbak Novi? Terus gimana sih cara Mbak Novi beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang Mbak Novi alamin gitu? Ini maksudnya pengalaman pertama kali menginjakkan kaki di bumi Taiwan gitu kah? Iya, kan pasti kan Mbak Novi Iya. merasakan sesuatu yang sangat berbeda kan. Nah, gimana sih Iya, Mbak benar. Novi cara beradaptasi dengan hal-hal yang berbeda apapun? Kan banyak tuh yang berbeda pasti gitu. Nah, dulu pertama kali datang ke Taiwan itu karena benar-benar belum belajar bahasa Mandarin ya, masih nol gitu. Ada kejadian lucu, pernah salah gitu mau beli sampo, jadi conditioner. Pokoknya banyak lah barang-barang yang mau dibeli itu salah gitu. Sama itu gemes gitu kan. Kok bisa salah gitu kan. Jadi akhirnya memacu kita buat belajar Mandarin. Karena waktu itu di kampus yang pertama itu kebanyakan masyarakat di sana masih menggunakan Mandarin ya. Maksudnya mereka nggak banyak yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi lingkungannya tuh benar-benar yang kayak semuanya tuh Mandarin. Dan ketika kita jalan keluar itu kalau bisa bicara bahasa Inggris itu mereka lebih ke apa ya? Kayak mereka diem gitu loh. Excuse me gitu. Jadi lebih ke kayak waktu kita ajak ngobrol mereka lebih menghindar gitu. Jadi memacu kita supaya belajar Mandarin lebih banyak lagi gitu. Itu untuk yang bahasa. Kemudian untuk yang makanan ya, memang sih cita rasa makanan di Indonesia sama Taiwan itu beda banget. Jadi dulu awal-awal kesini juga kayak kemana-mana itu pergi tuh bawa saus ABC kayaknya ya, saus ABC gitu kan. Soalnya kan suka pedas, ya terus di sini nggak pedas gitu. Jadi gitu. Terus kemudian masalah halal ya. Ini yang sebelumnya benar-benar menantang banget gitu ketika di Taiwan. Kalau di Indonesia ya kita mungkin tidak pernah, maksudnya jarang gitu terbesit, oh ini daging, ini daging atau bakso yang lewat itu di depan rumah, ini tuh halal nggak sih? Halal nggak sih gitu kan? Semuanya dimakan. Nah, ketika sampai ke Taiwan, barulah kayak kita berpikir keras gitu, apakah makanan yang kita makan tuh benar-benar halal atau tidak gitu kan? Karena di sini memang daging atau ayamnya gitu ada beberapa, kebanyakan yang tidak disembelih dengan menggunakan cara Islam gitu. Jadi kita harus berhati-hati untuk makanannya gitu. Ya, tapi lama-kelamaan ya sering dengan berjalannya waktu sudah terbiasa sih dengan semua itu gitu. Dan saya rasa di sini juga bagus sekali untuk makanannya. Kan kalau di Indonesia kita itu suka banget makanan yang pedas, kemudian minyak gitu kan, gorengan dan segala macem, asin banget gitu. Dan di sini semuanya tuh flat. Jadi kita lebih sehat. Jadi kalau teman-teman penasaran kenapa sih orang-orang di Taiwan itu orang tuanya ya, iya sehat-sehat gitu kan ya, karena itu dari pola makanannya memang udah terjaga. Jadi rasa itu
memang tidak pernah bohong, tapi kita juga harus ini mengurangi rasa untuk kesehatan. Itu tentang makanan, kemudian tentang peribadatan juga kalau dibanding sama Indonesia ya. Di sini kan masjid juga ini ya. Oh, kalau di NTU sih enak dekat masjid. Iya. Kalau yang di kampus yang sebelumnya itu untuk ke masjid lumayan ya, satu jam mana ya sekitaran. Wow. Jadi kita memang ini sih harus benar-benar kayak mengontrol apa ya, lebih ke ini aja, tahu kapan waktunya sholat dan jam tempatnya sholat gitu. Jadi kita harus bisa menjaga ibadah kita sendiri gitu, karena kan lingkungannya saat itu tidak ini ya, tidak semuanya muslim, tidak ada banyak teman buat sholat jamaah misalnya. Jadi kita yang harus bisa menjaga iman kita gitu. Kalau untuk itu Mbak, untuk lingkungan sendiri ada masalah nggak Iya. sih? Untuk lingkungan ya, di awal-awal datang ke Taiwan sebenarnya tidak ada masalah juga ya, cuman ya tadi itu tentang bahasa ya. Karena Cuaca? kan cuaca pertama kali datang sangat panas. Oh Real gitu. feel-nya itu ya sampai 45-an ya, karena waktu itu kan September. Dan banyak typhoon juga di Taiwan, teman-teman. Dulur-dulur ya. Di Taiwan itu banyak sekali typhoon, tapi typhoon-nya nggak ini sih, nggak kayak sampai rumah-rumah pada rusak semua gitu. Ya typhoon-nya yang kayak hujan deras gitu. Jadi kita cukup bawa payung dan sebaiknya tidak keluar rumah sih. Kalau dulu pernah tahun 2015 itu ada typhoon yang besar banget sampai sepeda-sepeda itu pada terbang. Wow. 2015. Yang aku ngerasain 2017 aja ini banget loh, lumayan loh. 2017 nggak ada apa-apanya. Ya, tapi itu Dulu udah lumayan sih. 2015 yang terbang, ada yang terbang kah? Yang waktu di Hong Kong yang sampai orang terbang-terbang itu loh. Yang 2017 kan di Hong Kong. Kalau di Taiwan nggak terlalu kan? 2017. Oh iya, mungkin anginnya nggak terlalu banyak kali ya Soalnya sampai di yang Taiwan ya. parah yang di bawah, kita kan di atas nggak terlalu. Iya, cuman ya memang agak bahaya juga sih kalau typhoon gitu. Karena kan di Taiwan kebanyakan rumah-rumah atau bangunan yang dibangun di sini itu sudah ada anti gempa, anti typhoon gitu ya. Jadi lebih aman. Gitu. Mungkin kalau di Indonesia lebih bahaya. Ya sih. Berarti untuk masalah adaptasi sebenarnya Mbak Novi jangan dikhawatirin ya sama dulur-dulur ya. Insya Allah Enggak, semua aman lah ya. Taiwan aman banget. Nggak yang Bahkan maksudnya Taiwan nggak yang seperti yang dibilang-bilang orang misalnya gitu, enggak ya. Enggak kok. Di Taiwan itu bahkan termasuk salah satu list negara paling aman yang banyak diminati oleh ekspatriat gitu, nomor 2 kayaknya. Wow. Jadi luar biasa sekali di sini. Kalau teman-teman ninggalin barang-barang laptop atau HP gitu. Kalau Betul. selama ada nama dan identitasnya pasti akan balik ya kan. Jam saya hilang 3 bulan balik. Tuh kan. Dikasih nama nggak jamnya itu? Kok bisa balik? Baliknya gara-gara ada teman kehilangan terus ngajakin minta temenin ke Lost and Found. Ternyata di Lost and Found ada jam saya ternyata dulur-dulur. Saya lupa itu hilang di mana malah, nggak tahu hilangnya di mana. Luar biasa sekali. Ada di Lost and Found. Bener loh. Itu di Taiwan luar biasa memang itu. amannya. Luar biasa. Oh iya, karena di sini juga ada ini kayak misalnya apa ya, kepercayaan. Kalau yang orang asli Taiwan ya, mereka tuh percaya kalau misalnya kita lagi jalan-jalan atau di luar dan nemu barang, diambil dan itu barang bukan punya kita, itu kayak jadinya tuh pamali gitu loh. Sesuatu hal yang tidak bagus buat hidup mereka. Jadi mereka pasti balikin itu. Wow. Kalau yang nemu orang Taiwan ya, nggak tahu kalau yang bukan orang lain, kita wallahu alam aja ya. Iya. Siap. Gitu. Nah, ngomong-ngomong makanan dulu, aku mau share sedikitin dulu. Jadi Mbak Novi bilang makanan itu benar, makanan di sana itu memang rasanya sangat-sangat kurang dibanding kita di Indonesia. Percaya nggak percaya, dalam waktu 8 bulan aku bisa turun berat badan 11 kilo. Luar biasa sekali. Itu Kebalikan Bang. Hidup. Aku kok naik 11 kilo. tapi Mbak Novi pulang ke Indonesia cukup 2 bulan itu berat badan udah balik lagi. Luar biasanya Indonesia. Luar biasa Indonesia. Itu dulur-dulur semua, oke. Nah, Mbak Novi bisa sharing ke dulur-dulur kita lagi nggak nih Mbak, terkait dengan apa sih yang paling menurut Mbak Novi yang paling menarik banget dari Taiwan gitu loh? Kenapa sih
dulur-dulur kita harus pilih Taiwan nih gitu. Yang paling menarik yang Mbak Novi rasain di Taiwan tuh apa sih? Kan Mbak Novi itu suka jalan-jalan, suka eksplor kemana-mana. Nah mungkin bisa kasih inspirasi buat dulur-dulur, kamu pilih Taiwan aja gitu. Jadi kayak promosi gitu ya. Iya, kan Mbak Novi kan memang promosiin Taiwan ya kalau nggak salah, lihat di Instagramnya waktu itu. Oh ya, dulur-dulur bisa kunjungi Instagramnya Mbak Novi, Novi Irmania. Ya Mbak ya, Enggak, @Novi boleh. Irmania ya. Iya, Novi Irmania. Nah, Novi Irmania, dulur-dulur bisa lihat di situ Mbak Novi ada di video promosinya Taiwan. Jadi Mbak Novi ini memang famous banget di Taiwan dulur-dulur. Oke Mbak Novi Masih silakan. belajar kok. Jadi kalau di Taiwan ya, saya yang sukanya itu tentang fasilitas sih. Khususnya yang ada di Taipei ya. Jadi di sini itu masalah dari internet, wifi itu cepet banget. Oke banget dan banyak yang free wifi. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar nggak punya akses internet itu nggak masalah karena di tempat-tempat publik kayak di station itu juga ada free wifi. Banyak banget tempat-tempat free wifi di restoran, di mall dan lain-lain. Itu jadi akses internet nggak ada masalah. Kemudian tentang transport ya, di Taiwan itu banyak sekali pilihan untuk transportasi, ada local train, kemudian ada juga speed rail, HSR, itu teman-teman bisa keliling Taiwan cuman dalam hitungan jam. Jadi dari paling ujung, Taipei, sampai di selatan, di Kaohsiung itu cuma butuh waktu 1 jam 30 menitan lah, rata-rata, Wow. Itu sekitaran. jaraknya Jadi itu jaraknya kurang tahu Bang. ribuan kilo lah ya. Ribuan Belum kilo pernah kayaknya ya. ngitung juga ya. Ribuan kilo nggak sih ya? Mungkin Oke, ratusan kali, nanti kita ratusan kilo Google. ya. Iya, nanti kita Google jaraknya. Jadi, masalah transportasi itu ini sih, kita benar-benar nyaman banget dan itu murah kalau dibandingin sama di Indonesia. Dan juga di sini nggak ada calo teman-teman. Dulur-dulur, nggak ada calo. Jadi kalau misalnya kita mau pergi nih ke satu tempat gitu, sudah ada fix tarifnya gitu, nggak bakal kayak di calo gitu. Apalagi teman-teman kalau misalnya suka banget liburan dan jalan-jalan kemana-mana kan, di sini mau traveling solo, traveling sendiri atau traveling sama teman-teman itu semuanya oke, nggak ada masalah. Aman. Ya karena memang aman gitu. Udah fasilitasnya bagus, murah, kemudian aman juga. Dan di sini apa ya, lebih ke ini sih alamnya. Alamnya tuh bagus karena didukung oleh fasilitas yang memadai tadi. Jadi kita tuh bisa lebih mudah buat akses. Misalnya nih, teman-teman mau mendaki gunung ya. Memang beda istilahnya alamnya. Kalau di Indonesia itu benar-benar kan yang curam banget gitu kan gunungnya, dan kita kalau mau ke sana itu butuh transportasi yang lebih rumit ya. Iya. Harus jalan berhari-hari untuk bisa sampai karena nggak ada kendaraan umum gitu. Kalau kendaraan pribadi sih sudah ada jalannya ya kan. Nah, kalau di sini itu sudah bisa ditempuh oleh oleh kendaraan umum gitu. Kalau misalnya ke Yangmingshan gitu ya Bang ya. Ke Yangmingshan itu kan di gunungnya juga lumayan kan ya, lumayan tinggi kan ya. Nah, untuk kesananya itu nggak perlu susah payah gitu loh. Kalau misalnya mau hiking gitu, bisa naik bis, terus sampai di tempat di shelternya itu bisa bisa ke atas lagi gitu. Kemudian apa lagi ya? Pantai semua juga lengkap. Wisata alam, Makanan halalnya, makanan. wisata halalnya Untuk aman nggak? makanan halal, wisata halal. Wisata halal ya. Kalau di Taipei itu banyak sekali restoran-restoran halal ya yang Muslim friendly gitu. Mau dari Neuromien, beef noodle, Neuromien itu apa, Mbak chicken Novi? Kan master. nggak ada Oh yang tahu iya, nih. Apa itu Neuromien? oke. Iya, maksudnya ini beef noodle, mie sapi. Mie sapi. Mie sapi. Jadi mie sapi itu rasanya gimana ya? Itu loh penampakannya itu agak mirip sama rawon sih ya. Iya, Iya iya, nggak sih Bang? iya, betul Bang kayak Rido rawon. pernah makan rawon? Nah, Iya, kayak rawon cuman beda rasanya. rasanya. Rasanya beda. Jadi harus dicoba ya. Mie sapi, ada banyak sih makanannya yang sudah halal ya kalau di Taipei. Jadi teman-teman itu biar aman, kalau misalnya mau jalan-jalan ke Taipei, cari restoran yang sudah ada logo halalnya. Atau ada nama Muslim friendly restoran, karena itu berarti benar-benar aman. Gitu. Halalan thayyiban. Ya. Untuk makanan, kalau di luar Taipei, kalau di luar Taipei, kalau misalnya susah dapat makanan halal, mungkin teman-teman bisa jadi ini alternatif makanan yang vegetarian.
Makanan VG. Cuman untuk VG-nya itu juga perlu ditanyain apakah dia pakai apa ya, mingjo. Mingjo itu semacam kayak alkohol gitu loh. Kadang mereka memang nggak pakai minyak buat goreng, tapi mereka pakai itu buat campuran alkoholnya gitu. Buat penyedap. apa sih? Buat goreng gitu loh. Semacam itu. Itu yang perlu digaris bawah untuk yang makanan VG. Kemudian Muslim friendly tempat ibadah. Untuk di Taipei sekarang pemerintah kota Taipei sendiri itu sedang gencar-gencarnya gitu promo buat Muslim friendly. Jadi mereka banyak membangun tempat-tempat ibadah seperti di ini ya, di stasiun MRT, Taipei Main Station, kemudian di MRT tempat-tempat udah ada, wisatanya Mbak? juga sekarang udah ada. MRT Di udah ada? Nangkang ada di Nangkang Exhibition Center itu Nangkang udah Exhibition ada. ya ada. Tahu. Lo maksudnya di stasiun MRT-nya ya, Bang? Maaf. Maksudnya Mikir yang di semua tempat dekat stasiun MRT MRT. ada. Wow, luar biasa sekarang Taipei Wow, luar berarti. biasa sekali itu. Ya, semoga harapannya ke depan bakalan ada lebih banyak gitu kan tempat ibadah. Karena kan memangnya sekarang itu ini ya yang terkait dengan ini Bang, yang southbound policy gitu loh. Oh iya. Yang kebijakan antara pemerintah Taiwan dengan beberapa negara-negara di Asia Tenggara buat mereka menjalin kerjasama sehingga nantinya sehingga banyak sekali dibangun tempat-tempat yang menarik wisata bagi para turis dari Asia Tenggara itu, dan salah satunya Indonesia dan Malaysia ya untuk yang wisatawan yang Muslim friendly gitu. Jadi tempat ibadah sekarang sudah banyak. Bahkan kemarin waktu saya pergi ke daerah Tainan ya, misalnya Tainan itu kan yang di bagian selatan, itu juga ada kayak semacam tour gitu buat Muslim friendly tour, dan itu bahkan udah disiapin kayak homestay-nya gitu. Homestay-nya juga benar-benar Muslim friendly. Kayak ada disiapin dapur khusus dengan peralatan yang dipisah gitu kan. Wow, luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali. Saya sampai, wah, ini benar-benar ini terniat gitu. Jadi di dapurnya itu kayak dipisah. Jadi kalau misalnya kita mau masak sendiri, karena kan dekat laut ya, mungkin mau belanja di pasar, kemudian masak sendiri di homestay-nya, mau barbekyuan atau apa gitu, udah disiapin ininya tempatnya gitu terpisah. Terus ada kayak disediain semacam prayer room. Ya sih kayak prayer room gitu, ada prayer mat sama kiblat buat arah direction kayak gitu. Jadi hampir kalau misalnya kita mau ini ya buat rata-rata gitu ya, hampir semua tempat di Taiwan itu sudah ada kawasan wisata yang Muslim friendly. Restorannya juga sudah ada. Luar biasa dulu. Luar biasa sekali kan Taiwan kan. Luar biasa informasi dari Mbak Novi kan? Ini Mbak Novi promo Taiwan loh ini dia. Ini Mbak Novi ini promo Taiwan bagian dari pekerjaan lo dulu. Waduh, pekerjaan ini ya. Pekerjaan. Iya sih, nggak apa-apa sih promo Taiwan juga. Karena memang apa ya, di sini mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran sebelum belajar gitu kan ya, pengen jalan-jalan dulu, pengen nyobain kayak gimana sih Taiwan, apakah benar-benar Muslim friendly gitu. Jadi nggak ada salahnya datang ke sini buat jalan-jalan dulu. Nah, kalau ternyata benar-benar oke, apply buat beasiswanya gitu kan. Cara menarik wisatawan yang luar biasa. Oke, itu dulu informasi dari Mbak Novi yang sangat luar biasa tentang Taiwan. Selanjutnya kita mau tanya ke Mbak Novi nih. Mbak Novi udah banyak cerita, sudah mengunggulkan Taiwan, bagus dari sisi ini, bagus dari sisi itu. Nah, sekarang kita tapi Indonesia juga bagus kok. Nah, sekarang kita tanya sama Mbak Novi nih. Apa sih Mbak Novi yang dari Taiwan nanti yang bisa Mbak Novi bawa pulang ke Indonesia nih? Yang bisa diterapin di Indonesia dan bisa membangun Indonesia jadi lebih baik nih, Mbak. Jangan Taiwan aja yang lebih baik, Indonesia juga harus dong. Pengalaman di Taiwan harus dibawa pulang. Apa tuh kira-kira yang bisa dibawa pulang ke Indonesia? Iya. Apa ya? Kayaknya banyak deh. Souvenir, oleh-oleh ya. Itu makanan ya. Iya. Mungkin kalau dari segi ini ya, karena saya berkutat di bidang akademik, ada dua hal ya. Yang pertama itu tentang bidang akademik, dan yang kedua tentang pariwisata. Ya, sekarang kita mau bahas yang pertama dulu tentang akademik ya. Di sini saya benar-benar kayak apa ya? Kayak touching gitu ya, tentang pendidikan
pendidikan kepribadian gitu. Jadi alhamdulillah ya kemarin kan sempat ikut kelas Mandarin di salah satu sekolah di Taiwan, sekolah SD gitu. Jadi itu program pemerintah untuk menyediakan kelas Mandarin khusus dan gratis bagi orang-orang luar yang pengen belajar dan studi di Taiwan. Nah di situ karena guru kita yang ngajar itu ada beberapa dari guru SD, jadi mereka tuh kayak mengajari kita itu banyak hal gitu dan kayak sharing-sharing gitu ya, bahwasanya anak SD di Taiwan itu mereka fokusnya itu belajar tentang kepribadian, lebih ke apa ya, kayak karakter gitu. Jadi karakter itu adalah satu hal yang pertama kali dibangun, bukan ilmu pengetahuan. Istilahnya akhlak dulu baru ilmu gitu. Dan itu luar biasa sekali gitu loh. Kalau misalnya kan kita bilangnya di Taiwan itu kan memang masalah agama, kalau kita sebagai muslim ya, sebagai muslim kita juga belajar itu kan ya. Cuman kalau di sekolah kan kita lebih ke belajar ilmu dan ilmu gitu. Tapi kalau di sini mereka tuh ada karakter akhlak itu benar-benar kayak dilatih gitu, suatu hal yang penting gitu. Mulai dari kayak cara menghormati guru, kemudian cara antri, cara membersihkan, cara bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua, itu semua itu kayak ada kurikulumnya gitu. Bahkan ada yang teman yang punya anak yang sekolah di sini, mereka tuh ada 1 hari khusus buat latihan, buat antri doang gitu. Jadi nggak kayak kita cepet-cepetan harus belajar baca, belajar hitung kayak gitu. Jadi masalah itu sih, masalah karakter yang harus dibangun gitu dan kayak semangat juang gitu. Bagaimana kalau misalnya kita gagal menghadapi suatu masalah atau gagal menghadapi sesuatu, bagaimana cara kita untuk menanggulanginya kayak gitu. Itu oke banget ya. Oh iya, dan juga kenapa saya bisa tahu ini, karena selama 2 tahun berturut-turut itu saya dapat kesempatan buat ini Bang, ikut summer camp gitu. Summer camp yang ngajar anak-anak SD di Taiwan. Jadi kayak benar-benar wah gitu. Mereka istilahnya sama orang yang baru ngajar sama guru mereka tuh benar-benar kayak give respect gitu loh. Saya kayak apa ya? Menghormati banget gitu. Karena mereka diajari semuanya itu kayak ada kurikulumnya gitu. Jadi, oh luar biasa sekali gitu. Jadi nantinya di Indonesia ya setidak-tidaknya kalau belum bisa mengaplikasikan ini dalam skala besar bisa diterapkan di keluarga kita sendiri gitu kan, membangun keluarga gitu. Itu dalam bidang akademik. Kemudian tentang ini sih, oh ya tentang spesifikasi ya, spesialisasi ya. Spesialisasi dalam penelitian itu juga penting gitu ya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan masih ini ya, masih general banget ya. Mungkin nanti ke depannya perlu dibentuk kayak ini sih penelitian-penelitian khusus gitu. Jadi kayak suatu komunitas-komunitas khusus yang memadai satu bidang tertentu. Tapi sekarang sudah mulai banyak sih ya Bang ya. Seperti itu kayak kumpulan-kumpulan para ahli ekologi, kumpulan ahli apa yang mau membahas satu topik tertentu dan bagaimana implementasinya untuk masyarakat luas gitu. Sekarang juga di Indonesia sudah ada, itu juga bagus banget komunitas-komunitas itu. Untuk masalah akademik sepertinya itu. Nah, yang kedua tentang pariwisata. Kemarin juga belajar banyak yang dari Thailand itu, Bang. Nah, biasanya kan kalau kita jalan-jalan pas touring itu ya, yang di Taiwan itu kita kan mengunjungi wisata-wisata alam, terus kayak museum, lebih ke apa teman-teman bersejarah ya. Nah, kalau di Taiwan itu juga menariknya di sini mereka itu juga ini mengembangkan potensi wisata lokal gitu. Apa ya, semacam kearifan lokal. Jadi mereka itu juga kayak ini loh. Kemarin kan kita diundangnya. Kemarin kan kita disuruh datang di tempat yang di daerah pesisir. Jadi kita itu 2 hari kayak menjadi orang pesisir gitu loh, Bang. Misalnya apa ya, bermain peran kali ya. Jadi kayak diajarin bagaimana sih hidup bersama dengan mereka, kemudian gimana cara nangkap ikan, nangkap udang, kemudian masaknya gimana. Jadi itu mereka jual menjadi suatu hal yang menarik bagi turis gitu loh. Kalau di Indonesia kayak gini udah ada sih Bang? Udah ada nggak sih Bang? Apa
aku yang ketinggalan ya. Aku juga nggak tahu sih, Wisata Mbak. apa sih? Wisata lokal Wisata pesisir gitu, alam, dan ini wisata menarik alam gitu. Kalau ada, wisata tapi alam kalau ada ya kalau yang hidup kalau agriculture hidup gitu ya? seperti mereka kayaknya belum deh. Belum ya? Heeh. Nah, itu juga. Kemudian yang waktu dulu itu kan kemarin juga pernah diundang kayak acara gitu, kita bersama dengan suku suku apa ya? Suku Aborigin gitu loh, Mm-mm. suku asli Taiwan, dan kayak memahami, belajar langsung budaya-budaya mereka gitu. Mm. Jadi itu luar biasa sih. Karena kan kalau misalnya dibandingi sama di Indonesia ya, di Indonesia kita tuh keragaman budayanya tuh luar Banyak biasa banget ya. sekali gitu. Banyak banget potensi-potensi wisata yang menarik untuk digarap Mm. ke depannya gitu. Mulai dari mungkin wisata yang tadi, wisata alam udah ada banyak ya. Mungkin wisata pesisir atau gimana, mungkin 2 hari tinggal di gua atau gimana gitu kan. Ya. Di Indonesia kan luar biasa sekali, Mm. banyak budaya-budaya yang menarik gitu untuk wisata-wisata luar yang pengen datang ke Indonesia. Itu sih untuk wisata. Aku mungkin sedikit tambahin memang Iya. yang masalah akademik tadi untuk pendidikan Hmm. karakter itu juga disampaikan sama itu Mbak Novi sama ibu angkatku. Aku kan punya ibu angkat di sana ya. Ibu Ah, sama wih bapak luar angkat. biasa. Dari Terus ini host family program apa nih? ya jadi host family program. Jadi Oh ibu iya iya. angkat sampai udah kayak keluarga banget lah. Di Indonesia juga masih Nah, suka kontak-kontak gitu kan. Nah, dia itu guru TK malah. Dia cerita iya. kalau di TK itu memang kita nggak pernah ngajarin anak kita untuk bisa bahasa Inggris. Mm-mm. Kita nggak ngajarin anak kita Tidak untuk ada bisa pelajaran berhitung. gitu. Berhitung pun nggak diajarin kata dia. Jadi kita bener-bener ngajarin mereka karakter diri mereka dulu gitu loh. Terus adabnya dulu gitu loh. Sampai kita juga Iya. waktu kita main-main ke rumahnya tuh kita diajak permainan anak-anak SD. Jadi dia cerita ini loh gimana aku cara ngajarin aku anak-anak di sekolah Hmm. tuh gimana gitu. Terus kita dikasih main gimana caranya kita bisa saling membantu satu sama lain. Terus aku Nah, pernah iya. dikasih tali gitu loh Mbak, dikasih tali kita Mm-mm. diikat berdua, dipikirin gimana caranya kamu bisa lepas dari iketan. Oh. Itu aku berpikir sendiri gimana aku bisa lepas, temanku berpikir sendiri gimana Mm. kita bisa lepas, dia bisa lepas gitu. Tapi Mm-mm. ternyata dia cuma ketawa-tawa doang lihat gitu kan. Terus akhirnya Iya. selesai kita nggak tahu nih dikasih tahu. Gini loh cara bukanya gitu. Terus dia kasih tahu Mhm. ini maknanya apa gitu. Maknanya dari permainan itu adalah ketika kamu punya suatu permasalahan itu Mhm. kamu jangan berpikir tentang diri kamu sendiri. Ketika kamu bermasalah juga, maksudnya Mhm. temanmu juga punya masalah yang sama. Gitu. Kalian harus bisa Oke. bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu. Ternyata memang cara ngebukanya gampang banget kalau kita berdua Aduh. maksudnya kita berdua ngelakuin Mhm. hal yang sama gitu. Itu Mhm. tuh yang Eh. luar biasa memang. Ada beberapa permainan waktu itu diajarin sama dia. Ini loh cara kita mendidik anak-anak di Heeh. sekolah katanya gitu. Nah, itu Kayak juga yang semacam permainan ini ya, tim building gitu ya, iya Bang, team ya? building gitu bener Mbak. Oh, luar Mm-mm. biasa. Karena memang dia benar waktu itu memang ngasih tahu ke kita bahwa pendidikan adab itu paling penting pertama Hmm. kali sebelum dia belajar apapun gitu. Jadi ketika dia sudah Iya. punya itu, dia belajar apapun lebih gampang sih harusnya gitu. Nah, itu Luar juga yang biasa ya. Mhm. pengen banget sebenarnya di Indonesia itu diterapin gitu. Nah, bener banget, Bang. Itu kayak teamwork gitu loh, gimana cara kita sosialisasi, kemudian lebih ke apa ya, toleransi, Mm-mm. memahami gimana Ya. perasaan orang lain yang ada gitu. Masalah antri Luar mengantri itu biasa. juga aku pertama kali ke Taiwan Itu malu banget, Mbak. juga Beneran. Aku karena kebiasaan di Indonesia, nyerobot ya. tek tiba-tiba ke depan. Nyerobot ya. Terus diliatin aja. Oke, terus lihat oh rapi semua, panjang sekali antriannya ya kan. Akhirnya ngikut. Iya, iya. Malah sendiri kan ya. Jadinya akhirnya kita ngikut karena environment-nya tuh bagus. Kalau Iya. sendiri ini kan ketahuan kan, nyolok banget gitu. Jadi Iya, kita ya. ikut yang baik. Jadi sadar diri selama di sana. Ya. Iya, benar. Oke, dulur-dulur, Sekarang di Indonesia masih ini nggak? apa Mbak? Masih Masih apa? antri nggak di Indonesia sekarang? Sekarang masih. Kebiasaan enggak, Oh. justru kebiasaan di Taiwan itu jujur ketika nyampe di bedanya adalah ketika saya dari Indonesia ke Taiwan, saya Hmm. melakukan sesuatu saya malu. Beneran. Ketika saya pulang Ah, dari Taiwan ke Indonesia, saya melakukan sesuatu saya marah. hmm. Marah karena ketika kita ngantri tiba-tiba ada yang nyerobot kita ngamuk kok. Karena biasa di Taiwan tuh nggak ada yang namanya orang nyerobot gitu. Sampai di Indonesia kita marah loh. Iya. Karena melihat sesuatu yang udah nggak bener gitu. Karena emang di sana kan teratur gitu. Di sana kita memang benar-benar di Taiwan Iya. itu benar-benar teratur gitu kan. Itu dulu Hmm. semua. Jadi memang Nanti buat menarik banget. inilah
buat homeschooling lah Bang. Buat anak-anak kecil itu. Iya. Oke, dulur itu informasi dari Mbak Novi. Banyak banget loh informasi yang kita dapat hari ini, dan memang luar biasa sekali informasi-informasi yang diberikan sama Mbak Novi. Ya, Mbak Novi ini pengalamannya memang banyak banget dulur-dulur. Dulur bisa kepoin di Instagramnya @noviirmania. Nanti kita akan tulis juga di description YouTube-nya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke yang lain-lain, sebelum kita mau tanyain nih mungkin sedikit aja Mbak, nggak usah banyak-banyak. Mbak Novi dulu waktu mau ke Taiwan, ngeyakinin orang tuanya gimana sih? Oh, meyakinkan orang tua. Cewek, udah selesai S2, Iya, benar juga mau ngambil ya. S2 lagi, jauh pula. Gimana tuh Mbak? Ya, jadi sebenarnya kalau dengan orang tua itu, apa ya, memang dari kecil udah dididik sama orang tua, kita itu, kalau orang tua saya itu benar-benar apa ya, memberikan kebebasan penuh pada saya gitu untuk menentukan pilihan. Cuma nantinya ketika sudah memilih suatu hal itu orang tua pasti sebelum memilih suatu hal itu orang tua pasti kasih kayak pertimbangan. Misalnya ada 2 pilihan A dan B. Kalau milih A positifnya gini, negatifnya gini, pilih B positifnya gini, negatifnya gini. Nah, mau pilih yang mana gitu. Kalau misalnya milih A, berarti aku harus bisa handle kalau misalnya negatifnya itu muncul gitu. Gimana sih cara untuk solusinya gitu. Nah, jadi apapun keputusannya itu benar-benar diserahkan kepada saya. Tapi nanti ke depannya kalau misalnya ada suatu hal saya harus bertanggung jawab penuh gitu. Karena itu kan pilihan aku gitu kan. Jadi nggak bisa lah kalau misalnya mengeluh gitu. Ternyata gini gimana ya gitu. Karena udah tahu kalau bakalan itu terjadi dan kita harus udah siap-siap langkah apa, preventif apa yang harus ditempuh dan bagaimana cara menanggulanginya gitu. Dulu meyakinkan yang paling ini karena ini sih, karena pengen coba buat survive ya. Jadi kan pengen mandiri dulu. Iya bener, pengen mandiri. Tapi sebenarnya Bang, aku Surabaya udah mandiri kan? Dari SMA itu memang udah tinggal jauh gitu loh. Dari SMA udah tinggal di asrama, di kos gitu. Jadi mungkin juga orang tuh udah terbiasa kali ya. Udah terbiasa kali ya. Jadi waktu bilang mau ke Taiwan awalnya kaget, kok apa nggak kurang jauh gitu kan? Kenapa ke Taiwan gitu? Kamu nggak kurang jauh gitu? Oh, enggak sih. Kemudian ketika mencoba untuk menjelaskan dan itu dirasa banyak positifnya dan suatu hal yang memang ke depannya itu pasti dipakai lah ya, pasti ada banyak manfaatnya gitu. Dan alhamdulillah dibolehkan. Atas restu orang tua ini teman-teman. Dulur ya. Maaf kebiasaan manggil teman-teman ya. Jadi memang cara yang paling utama untuk bisa sukses itu kita harus benar-benar bisa dapetin restu dari kedua orang tua gitu. Karena itu luar biasa sekali doa mereka. Kalau orang tua bilang oke dan menyetujui maka ridho Allah pun datang ya, dan insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Sama nih seperti quote pengisi kita sebelumnya di dulur. Ridho orang tua yang paling penting ketika nuntut pendidikan. Ridho orang tua ya. Ya, gitu. Jadi kalau pesan yang kita boleh garis bawahi adalah ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus berani bertanggung jawab dengan segala risiko yang terjadi. Bener banget. Gak boleh kan pas kita tengah-tengah, terus kita balik, atau mengeluh gitu kan. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, dulur harus kuat intinya dan harus niat. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak Novi. Boleh dong Mbak Novi sedikit kasih pesan buat dulur-dulur kita semua nih yang pengen kayak Mbak Novi nih gitu, penasaran kuliah lagi gitu. Nah, itu mungkin Mbak Novi bisa kasih pesan ke dulur-dulur supaya mereka semangat untuk melanjutkan pendidikannya gitu. Terus semangat juga buat meyakinkan orang tuanya gitu kan. Terus mereka juga nggak patah semangat dalam meraih cita-citanya nih. Mungkin Mbak Novi bisa kasih pesan sedikit buat dulur-dulur kita nih Mbak. Iya, boleh. Jadi sebenarnya mungkin sedikit curhat juga ya. Saya dari keluarga yang menengah, maksudnya yang bukan dari keluarga kaya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu berputus asa. Untuk pendidikan itu sekarang ada banyak cara yang bisa kita dapatkan untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi gitu kan ya.
Karena kalau misalnya kita investasi uang, ya ibarat kita mau investasi uang atau harta itu nanti suatu saat itu pasti akan habis, ya kan? Tapi kalau misalnya kita investasi ilmu, itu nggak ada seorang pun yang bisa mencurinya. Karena ilmu itu ada di dalam pikiran, ada di dalam otak ya kan, ada di dalam diri kita gitu. Semakin kita share, semakin kita berikan, itu semakin banyak gitu. Jadi menurut saya investasi yang paling berharga, ini udah kayak ini ya, bisnis ini, marketing. Jadi jangan lupa ini investasi. kayak MLM dulur. Benar-benar kita MLM ya. Iya, nggak apa-apa MLM untuk yang ini multi level marketing buat sharing ilmu jariah ya. Siap. Kalau kita mengajar kan kita ini share banyak ilmu ya ke peserta didik itu sih. Karena belajar itu dilakukan sejak dalam kandungan sampai di akhir hayat gitu kan. Jadi teman-teman semuanya yang pernah berhenti belajar, ya meskipun belajar itu tidak harus secara dari formal aja gitu ya. Teman-teman bisa belajar melalui pendidikan informal seperti ya kayak gini, belajar di YouTube-nya Om Dok Ngota Bareng. Kan bisa dapat ini banyak motivasi dari teman-teman gitu, atau belajar dari buku dan yang lain gitu. Ya, asalkan jangan pernah berhenti buat upgrade pengetahuan kita supaya kita menjadi seorang yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Luar Ya. biasa. Oh iya, dan untuk perempuan ya khususnya, ya. Boleh nggak Bang nih? Boleh silakan nggak apa-apa. Iya. Jadi teman-teman biasanya kan ada juga nih yang curhat, ini perempuan, maksudnya saya wanita, apakah perlu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu? Sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Kan kita insya Allah niatnya kita luruskan ya. Kalau misalnya niatnya kita menuntut ilmu karena Allah, karena untuk ibadah sebagai salah satu bentuk ibadah kita, itu insya Allah semuanya akan dimudahkan dan menjadi berkah gitu. Karena kan perempuan itu kan ya madrasatul ula gitu kan, madrasah pertama bagi anak-anak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang itu. Jangan kayak ada apa ya, oh aku perempuan, aku tidak perlu untuk belajar yang banyak gitu. Enggak. Jadi teman-teman harus tetap termotivasi untuk berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi lah intinya gitu. Entah itu belajar di perkuliahan atau belajar di yang lain, yang informal. Gitu. Luar biasa dulur-dulur semua. Pesannya sangat-sangat luar biasa dulur-dulur. Oke. Dulur-dulur intinya jangan menyerah walaupun ibaratnya mau dibilang cewek kok ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Enggak gitu. Semua gender punya hak yang sama untuk pendidikan. Iya. Gitu, dulur-dulur. Namanya tadi investasi. Investasi jangan lupa dulur-dulur, nanti bisa hubungin Mbak Novi. Investasi ke Bang Rido ya. Jangan lupa hubungin Mbak Novi lo dulur-dulur ya, nanti bisa di bawah Mbak Novi levelnya nih. Waduh. Iya. Nah, Platinum apa gold? Kalau platinum udah paling tinggi deh kayaknya. Kayaknya Mbak Udah Novi ini paling tinggi ya. Mbak Novi ini udah platinum. Bang Rido ya udah platinum. Soalnya kayaknya. aku masih gold. Gold tuh masih S2. Platinum tuh udah S3. Dulur-dulur. Ini gitu levelnya ya? sudah high level nih dulur-dulur semua ya. Bercanda ya, dulur-dulur ya. Oke, Mbak Novi, kita sebelum kita tutup, Mbak Novi, kita punya ritual. Nah, ritualnya itu memperkenalkan diri dengan bahasa negara masing-masing. Nah, kan Mbak Novi ini udah lama nih, udah 6 tahun di Taiwan ya kan. Terus juga motivasi pertamanya. Jadi malu. Motivasi pertamanya adalah bisa bahasa Mandarin ketika sampai di sana karena salah beli barang ya kan. Nah, pasti ini Mandarinnya salah beli barang. Mandarinnya pasti luar biasa nih, apalagi salah satu brand ambassador promonya Taiwan. Nah, ini pasti Mandarinnya jago sekali nih. Nah, kita pengen Mbak Novi sedikit dong memperkenalkan diri Mbak Novi aja tentang Mbak Novi gitu. Nah, pakai bahasa Mandarin. Oke. Silakan Mbak Novi. Nanti minta tolong disimak ya Bang ya. Kalau ada salah tolong dibenarkan. Waduh, seimak apa? Jadi Bang Rido ini guru saya, guru Mandarin saya ini. Waduh. Jadi ini dites teman-teman, ini tes bahasa ya. Doakan ya teman-teman, semoga saya bisa. Iya, coba ya. Hai, 大家好，我是诺肥，我在台湾我在国立台湾科技大学念书，祝福你们呢，谢谢。 Artinya apa ya Mbak? Udah, artinya
Tadi sebenarnya singkat banget sih. Kayak ini, halo semuanya, gitu. Apa kabar? Sekarang aku sedang kuliah di NTUST. Gitu. Wish you all the best. Oh. Udah, makasih. NTUST tadi apa ya? Kurang panjang ya, Nggak, Bang? Mandarinnya apa Oh, NTUST? Mandarinnya NTUST itu 国立台湾各级大学 atau singkatannya Taiketa. Oh, Taiketa tahu, tapi Eh, panjangannya nggak tahu. Kalau Taiketa tahu. ya, Taiketa. Ya, Taiketa itu kan singkatannya ya, Bang ya. Hmm. Kalau yang panjang itu tadi yang buat formalnya. Soalnya nggak pernah tahu loh, nggak pernah tahu apa. Taunya Taiketa doang. Kuliah di mana Taiketa? Oh iya, iya. Soalnya Hmm. tanya itu doang yang taunya gitu. Oke, Itu udah oke sih, Bang. Oke banget. mantap banget Mbak Novi. Mandarinnya udah seperti orang lokal. Luar biasa Belum. loh. Oke, dulur-dulur semua, mungkin itu obrolan kita hari ini di episode ke-6 kali ini bareng dengan Mbak Novi. Banyak Yeay. ilmu yang Jangan kita lupa dapat like hari dan ini. subscribe ya, Bang Rido. Ya, nanti jangan lupa like, Ngota bareng subscribe, and Bang comment. Rido. Nanti kita juga jangan lupa follow IG-nya Mbak Novi untuk info-info. Nah, oh iya. Sebelum aku tutup, mungkin sedikit bisa aku share untuk ke Taiwan itu dulur-dulur bisa lihat info-info dari PPI-nya Taiwan. Bener, Ataupun PPI bisa Taiwan. lewat organisasi masing-masing kampus. Kalau nggak salah di masing-masing kampus itu ada namanya Indonesian Student Association. Iya, bener. Biasanya masing-masing Biasa. kampus itu punya. Nah, Mbak Novi ini atau bisa juga kepoin IG-nya Mbak Novi. Ya kan? Itu dulur-dulur bisa di Boleh @Novi juga. Irmania. Oke, Ya. dulur-dulur Sama satu semua. lagi, Apa Bang. tuh, Ini Mbak? sekarang di Indonesia itu ada TEC, Taiwan Education Center. Oh, Dan ada ya? cabangnya tuh Oh sekarang iya udah ya. ada 3. Ya, ada Dulu di Surabaya, Surabaya, Jakarta kan? Jakarta, sama Jogja kayaknya. Oh, sekarang udah ada Jogja. Jogja ya? Iya, heeh. Di UNER, Oh. Surabaya itu di UNER, di Jakarta itu Universitas Negeri Jakarta ya, UNJ. Heeh. Di Jogja itu Universitas Apa yuk? apa ya, lupa ya. UMY kali ya. Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi teman-teman kalau misalnya benar-benar pengen kuliah di Taiwan, langsung aja datang ke TEC Indonesia, dan di sana benar-benar dipandu bagaimana sih sama teman-teman itu bisa tahu kampus tujuan dan cara-cara pendaftaran, aplikasinya kayak gimana. Mereka Wow. baik-baik banget. Kebetulan mereka teman-teman aku. Wah, luar biasa. Jadi nanti ketika dulu-dulu sampai di sana, dapat informasi dari siapa? Dari Mbak Novi. Ya. Oh, oke. Siap. Informatif sekali kita hari ini dulur-dulur semua. Semoga menarik minat dulur-dulur semua untuk kuliah ke Taiwan. Karena udah 2 narasumber kita dari Taiwan nih dulur-dulur. Dan di kampus 3 yang sama. sama Ya. presenternya. Oh, Moderatornya. senternya lupa. Ini baju NTUST loh, Lupa. tuh Mbak. NTUST itu. Ya. Oke, dulur-dulur semua. Sampai jumpa nanti di episode berikutnya. Episode berikutnya mungkin kita akan ngobrol dari Yeay. Taiwan juga, tapi dari berbeda kampus. Kita akan ngobrol banyak tentang kuliah, tapi bareng keluarga. Nah, dia ada bersama anak dan istrinya. Jadi kuliah S3, istrinya juga kuliah S3 juga, kebetulan kampus yang sama dengan Mbak Novi juga, dan anaknya bersekolah di Taiwan. Sekolah dulu-dulur. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak gimana sih tips and trick berkuliah dengan keluarga gitu. Karena kan ya kuliah aja udah susah gitu kan, apalagi ada keluarga gitu kan, dulur semua. Nah, jangan lupa. Dan juga terima kasih banyak Mbak Novi atas waktunya hari ini, sudah berbagi cerita, pengalaman, dan sangat menginspirasi buat kita semua. Semoga Makasih Mbak Novi bisa banyak sudah cepat mengundang. menyelesaikan S3-nya. Kita doakan semua dulur-dulur. Amin. Dan Mbak Novi juga kita doakan semoga cepat dapat momongan juga dulur-dulur, karena Mbak Novi ini baru menikah dulur-dulur. Mbak Novi ini baru nikah, informasi Terima kasih dulur-dulur ya. Jadi mohon maaf dulur-dulur yang dari tadi nonton. Mbak Novi baru nikah dulur-dulur. Jadi kita doakan mudah-mudahan cepat dapat momongan juga. Amin. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya dulur-dulur, supaya ketika ada video-video terbaru terkait dengan informasi-informasi perkuliahan dan beasiswa lainnya di Ngota Bareng Omdo, dulur-dulur bisa mendapatkan informasi terbaru.
Oke, kita tutup ngota bareng Omdo hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.